Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Farka Rizal Maulana, mahasiswa semester 1 Prodi Hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah atau yang biasa disebut dengan Universitas Sibermu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Relevansi Filsafat Ilmu dalam Navigasi Mental Gen Z. Nah, sebenarnya judul yang akan saya bawakan ini lekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun jarang gitu ada yang membahasnya secara mendalam. Maka dari itu materi ini akan saya presentasikan dalam video kali ini. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu salah satunya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu Hukum. Nah, dengan dilakukannya presentasi ini harapannya yaitu saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun masalah utama dari materi yang akan saya bawakan yaitu mental Gen Z ini mengalami krisis atensi, ya, dimana dari beberapa data yang sudah saya tarik, Gen Z ini 75% haus validasi, gitu, haus validasi eksternal, dan 91% mengalami stres eksistensial. Nah, mengapa demikian? Karena Gen Z ini salah satu generasi yang hidup berdampingan dengan pesatnya perkembangan era digital. Nah, maka dari itu Gen Z itu kan bisa disebut dengan salah satu individu yang mengalami atau sedang mengalami perkembangan gitu, seperti puber dari remaja ke dewasa, dari anak-anak ke remaja. Nah, Gen Z ini dalam fase sedang mencari jati diri gitu. Nah, dalam fase tersebut berbarengan atau berdampingan dengan pesatnya teknologi atau pesatnya perkembangan gitu, perkembangan seperti AI, deepfake gitu. Dari itu ada banyak beberapa Gen Z yang di saat dia mencari jati diri, dia juga mengalami krisis atensi gitu karena perkembangan dari teknologi yang begitu pesat. Nah, krisis ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan mengingat presentasi yang telah saya tarik dari beberapa data itu sangat tinggi, yaitu 75% membutuhkan validasi eksternal. Nah, beberapa Gen Z ini bisa dikatakan mengalami FOMO gitu. Nah, kasus FOMO ini bisa dikatakan bisa menjadi baik ataupun bisa menjadi buruk, tergantung individu itu FOMO-nya akan hal apa gitu. Misalkan apabila FOMO akan hal-hal yang baik, maka akan membawa individu tersebut menuju hal-hal yang lebih baik, begitupun sebaliknya. Nah, adapun relevansi dari materi yang akan saya bawakan ini yaitu topik ini menjawab beberapa anomali psikologis yang tercermin dari data yang telah saya bicarakan dari setelah saya bawakan tadi, yaitu tingginya angka stres Gen Z, melalui tingginya persentase stres Gen Z itu dipengaruhi oleh beberapa informasi yang berseliweran begitu cepat gitu, dimana Gen Z ini ada beberapa individu yang mungkin belum bisa membedakan gitu mana yang disebut dengan hoax, mana fakta gitu. Dan Gen Z ini sangat mudah terpengaruhi gitu dengan budaya-budaya global
yang masuk kepada negara-negara kita. Nah, gadget ini sedang mencari jati diri, maka dari itu dengan pesatnya perkembangan ataupun budaya-budaya luar yang masuk kepada negara kita, Gen Z ini akan merasa tertarik gitu mencoba, atau bisa dibilang FOMO yang barusan saya bilang, FOMO terhadap budaya-budaya luar yang mungkin kefomoan tersebut bisa membawa mereka kepada hal yang positif ataupun negatif. Nah, di tengah badai informasi dan krisis atensi ini, Gen Z ini mengalami krisis eksistensial digital, di mana Gen Z ini terhubung secara global, tapi kesepian secara emosional gitu. Hal ini disebabkan karena Gen Z ini sering menyendiri untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin secara jarak jauh, dan menyendiri untuk melihat algoritma media sosial yang begitu pesat dan menyaringnya untuk mereka tiru gitu, yang mana algoritma tersebut mungkin belum bisa ditentukan apakah tren-tren yang sedang Gen Z ini serap itu berakibat positif ataupun berakibat negatif. Nah, konsumsi digital yang masif inilah yang tanpa penyaringan melahirkan kecemasan dan kekaburan identitas autentik. Nah, dalam ilmu filsafat terdapat 3 kompas filsafat ilmu, yang mana dengan 3 kompas ini mungkin bisa setidaknya memberi pencerahan kepada Gen Z yang sedang mencari jati diri atau yang sedang dalam masa perkembangan dari remaja ke dewasa atau dari anak-anak ke remaja, untuk setidaknya tidak mudah termakan oleh dampak pesatnya perkembangan media atau pesatnya perputaran masif algoritma media sosial. Di antaranya yaitu ontologi diri. Nah, ontologi diri itu yaitu menggali esensi kebenaran diri yang sejati di balik topeng filter kecantikan dan persona kurasi media sosial. Nah, sebelum kita melahap mentah-mentah informasi yang ada di algoritma sosial media, atau kita ingin menirukan beberapa tren, kita itu diwajibkan untuk menggali esensi keberadaan diri sejati gitu di balik topeng filter. Nah, mungkin sebagian dari kita setidaknya harus berani beda gitu, berani beda tanpa mengikuti arusnya. Mungkin dengan berani beda tersebut kita dapat melakukan atau mendapatkan potensi dalam diri kita gitu. Kita dapat menemukan potensi yang mana mungkin dengan potensi tersebut kita dapat mengupgrade diri gitu, mengupgrade diri menjadi lebih baik ya. Mungkin dengan itu kita dapat mendapatkan kemampuan baru, soft skill baru gitu. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi yaitu metode menyaring kebenaran di tengah tsunami hoax, deepfake, dan bias algoritma ruang gema. Nah, dalam metode ini kita itu tidak dibenarkan untuk menelan mentah-mentah suatu informasi di dalam media sosial gitu, karena dengan pesatnya teknologi ini sangat mudah gitu, kita sangat mudah mendapatkan atau menemukan berita-berita hoax gitu. Maka dari itu dengan adanya epistemologi ini kita diwajibkan untuk menyaring kebenaran dulu sebelum kita menyebarkan suatu berita. Yang ketiga yaitu aksiologi jiwa. Nah, penerapan nilai etis teknologi demi merawat kesehatan batin dan kesejahteraan jiwa di dunia nyata. Nah, kesejahteraan jiwa itu salah satu-satunya nilai yang paling penting dalam hidup kita, di mana kesejahteraan jiwa tidak dapat diukur hanya dengan algoritma sosial media. Nah, kita juga jangan serta-merta menggantungkan kesejahteraan jiwa kita pada media sosial. Nah, dari 3 kompas filsafat ilmu yang telah saya sebutkan tadi, kita akan coba bahas satu persatu. Nah,
Yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi menentang kita untuk melampaui aku dilihat maka aku ada. Nah, filsafat ilmu mengajak kita membedakan antara representasi visual buatan di internet dan kenyataan eksistensial biologis serta mental kita. Nah, ontologi ini mengajak kita untuk membedakan nih antara visual yang ada di internet atau media sosial dengan kehidupan nyata gitu. Apalagi dengan mental kita. Semua yang terjadi di kehidupan kita secara real time ataupun secara real life tidak serta-merta sama dengan kehidupan di media sosial, yang mana kehidupan di media sosial itu secara garis besar hanya melihat ada atau memperlihatkan yang enak-enaknya saja gitu. Nah, jangkar kesehatan mental inilah dimulai saat kita berhenti menyamakan nilai kemanusiaan kita dengan metrik algoritma. Nah, di poin kedua ini yaitu epistemologi dan krisis informasi. Nah, membangun kesiagaan epistemis. Di era kecerdasan buatan, kebenaran seringkali direkayasa. Nah, epistemologi mengajarkan kita untuk tidak langsung menelan mentah-mentah segala hal yang melintas berada di media sosial. Nah, kita dianjurkan ataupun diwajibkan nih untuk menelaah dulu atau memvalidasi kebenarannya, apakah berita yang telah kita atau Gen Z ini serap ternyata hoax atau bohong ataupun fakta gitu. Nah, kita dianjurkan untuk mencari keberadaannya, mencari kebenarannya. Nah, kita ini memerlukan skeptisisme metodis ala Descartes. Nah, menunda penilaian sampai bukti logis dan validitas sumber informasi berhasil dikonfirmasi secara ilmiah. Nah, sebelum kita menyebarkan atau kita memberitahu kepada halayak banyak, nah, diwajibkan untuk memvalidasi dulu informasi ini gitu, di mana di tengah pesatnya perkembangan digital dan di tengah pesatnya dan masifnya algoritma media sosial, sebagai Gen Z dengan poin kedua ini seharusnya bisa memvalidasi, bisa membuktikan kebenarannya dahulu sebelum disebarkan kepada halayak ramai gitu. Nah, poin ketiga yaitu aksiologi dan etika diagnosis. Dari beberapa data yang sudah saya tarik, yaitu 91% Gen Z mengalami stres eksistensial nih. Hal ini sangat berbahaya nih. Banyak konten psikologi populer di media sosial mendorong Gen Z ini melabeli diri mereka dengan gangguan mental tertentu tanpa validitas metodologis yang benar. Nah, aksiologi filsafat ilmu menuntut kita untuk menghormati proses keilmuan yang sahih. Filsafat mengedukasi agar kita bijak menggunakan pengetahuan medis, menghindari self-diagnosis demi kesehatan jiwa yang sesungguhnya. Nah, mau bagaimanapun kesehatan mental ataupun kesejahteraan jiwa itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Nah, tidak serta-merta kesehatan mental ataupun kesejahteraan mental itu selaras dengan algoritma media sosial. Nah, maka dari itu kesehatan mental itu harus dijunjung tinggi gitu dalam diri kita. Nah, dari beberapa data yang sudah saya paparkan, ternyata persentase yang lebih besar itu ternyata doom scrolling yang sangat impulsif. Gen Z itu seringkali dan lebih menyukai scroll media sosial secara impulsif, menyerap berita ataupun menyerap informasi sebanyak-banyaknya, lalu mereka tiru untuk mengikuti tren apa yang sedang tren di hari ini atau di zaman ini gitu. Nah, persentase terbesar kedua yaitu komentar medsos reaktif. Nah, ini erat hubungannya dengan doom scrolling impulsif. Mengapa nih? Karena saat Gen Z ini membuat tren yang mereka harapkan itu yaitu komentar medsos reaktif dari para penduduk yang mungkin bisa dibilang penduduk sosial media gitu. Nah,
Yang ketiga yaitu penyaringan kritis. Nah, epistemis itu persentasenya ternyata cukup rendah gitu, di bawah 50%, hanya 45%, yang mana seharusnya penyaringan ini persentasenya harus lebih tinggi gitu untuk menyerap apakah berita ini hoax ataupun deepfake, bohong gitu. Nah, yang keempat yaitu refleksi. Nah, refleksi ini ternyata cukup rendah, 30%, yang mana seharusnya dari persentase yang paling besar itu berbanding terbalik gitu. Yang harusnya persentase yang lebih besar itu dari refleksi, lalu penyaringan, komentar, dan doom scrolling. Ini malah sebaliknya gitu. Mayoritas waktu digital dihabiskan dalam mode reaktif impulsif. Nah, hal ini harusnya berbanding terbalik gitu dengan apa yang kita inginkan. Nah, selain ketiga kompas yang telah saya paparkan tadi, terdapat juga navigasi via stoikisme modern. Nah, diantaranya yaitu dikotomi kendali. Nah, apa sih dikotomi kendali itu? Dikotomi kendali yaitu memisahkan apa yang di dalam kendali kita, pikiran, reaksi batin, dari yang di luar kendali kita. Nah, seperti algoritma, tren sosial, komentar, ataupun netizen gitu. Nah, yang kedua yaitu amor fati. Ini amor fati itu menatap realitas hidup tanpa drama digital gitu, memeluk setiap kegagalan sebagai momentum untuk memperkokoh benteng ketahanan psikologis. Nah, yang ketiga yaitu ataraksia nih, kondisi ketenangan mental tanpa distorsi emosi negatif, dicapai saat logika filsafat ilmu berhasil menyaring hasrat impulsif. Nah, dan yang paling penting yaitu yang terakhir yaitu epistemic vigilance, kewaspadaan kritis yang melindungi batin dari paparan histeria digital dan fenomena ketakutan ketinggalan yang bisa disebut sebagai FOMO. Nah, kita lihat data proporsi sumber validitas diri, di mana sebanyak 75% pemicu kepuasan diri Gen Z itu disandarkan pada validasi eksternal. Sebanyak 75%, banyak banget itu. Nah, filsafat ilmu ini menantang kita mengembalikan kendali emosional pada ranah internal nih, demi kesehatan batin yang lebih kokoh. Nah, sebenarnya 75% ini persentase yang sangat besar gitu, dimana akan memicu kekhawatiran itu pada diri Gen Z, dimana angka sebesar ini pastinya akan memengaruhi kesejahteraan jiwa Gen Z itu, yang mana seharusnya realitas pada kehidupan itu harus lebih penting gitu pada kesejahteraan jiwa gitu dibanding validitas eksternal gitu. Nah, keseimbangan jiwa dan raga juga sangat penting gitu di tengah pesatnya atau masifnya kemajuan teknologi, di tengah pesatnya algoritma media sosial, di mana berita itu sangat pesat gitu majunya, baik itu berita dengan fakta ataupun hoax gitu. Nah, Ibnu Sina membuktikan bahwa jiwa dan raga adalah satu kesatuan fungsional yang harmonis. Nah, penyakit mental dapat merusak raga, begitupun sebaliknya. Meditasi berbasis logika filosofis menstabilkan keduanya. Nah, dibanding kita atau Gen Z tersebut menyandarkan sebagian kewarasan atau keharmonisan jiwa raga kepada algoritma atau validitas eksternal. Nah, keseimbangan jiwa raga ini sangat penting dibandingkan hal tersebut itu, dimana keseimbangan jiwa dan raga itu dapat memeditasi gitu berbagai logika filosofis dan menstabilkan individu-individu dari diri Gen Z tersebut. Nah, di sini terdapat alur filter mental epistemis. Yang pertama yaitu ragu, menunda respon emosional saat notifikasi atau informasi baru masuk. Nah, kita itu jangan langsung menelan mentah-mentah gitu informasi
yang muncul dari notifikasi kita. Kita harus memverifikasi dulu apakah kebenaran dari informasi yang muncul di notifikasi kita benar adanya atau hoax gitu. Nah, yang kedua yaitu verifikasi. Nah, seperti yang telah saya sebutkan barusan, menganalisis kebenaran data dan memisahkan opini subjektif dari fakta real. Nah, kita itu wajib memverifikasi dahulu sebelum menelan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut akan kita sebarluaskan. Yang ketiga yaitu refleksi. Nah, menimbang pengaruh emosional tersebut pada ketenangan pikiran terdalam. Nah, sebelum kita menyebarkan atau menyerap informasi, kita tuh harus dalam keadaan emosional yang rileks, pikiran yang tenang, ataupun dalam pikiran yang terdalam, karena secara langsung ataupun tidak langsung emosional ini sangat berpengaruh kepada apa yang kita bawakan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu atraksia, bertindak dengan kesadaran logis yang murni lepas dari kecemasan digital. Nah, dari poin ini yang terpenting yaitu jangan sampai diri kita ataupun diri Gen Z yang lainnya disetir oleh algoritma sosial media gitu, di tengah masifnya penyebaran informasi hoax gitu. Nah, kita akan mengkomparasikan pola pikir Gen Z nih, di mana Gen Z ini kan sangat banyak menyerap berbagai informasi perharinya, sehingga mungkin hal tersebut dapat menyebabkan pemikiran Gen Z yang sangat begitu labil ya. Dari sumber validasi itu Gen Z itu lebih mementingkan pihak-pihak eksternal, di antaranya interaksi viewers, penilaian netizen. Nah, sementara dengan pola pikir filosofis, hal itu berbanding terbalik gitu. Harusnya dengan pemikiran itu dari sumber validasi, kita harus mengatasinya dengan internal gitu, dalam diri kita, baik itu pribadi atau logika rasional. Nah, yang kedua yaitu pengolahan informasi ini. Karena Gen Z itu sebagian besar sangat labil ataupun FOMO gitu, mereka secara langsung akan menyerap informasi gitu, langsung diserap, langsung reaktif gitu, ataupun langsung mengikutinya karena mereka takut tertinggal tren atau biasa yang disebut dengan FOMO. Nah, dari pengolahan informasi tersebut seharusnya Gen Z ini melakukan pola pikir secara filosofis gitu, stabil gitu. Seharusnya disaring secara kritis dan skeptisme metodis. Nah, yang ketiga yaitu resolusi konflik gitu. Gen Z ini sebagian besar kan sangat labil ya pemikirannya. Maka jika mereka dihadapkan dengan suatu masalah atau konflik, mereka itu cenderung akan panik gitu, panik secara berlebih karena mungkin dari berbagai hal yang disebabkan oleh media sosial yang ada di algoritma masing-masing gadget mereka. Nah, di antara beberapa Gen Z tersebut seharusnya mereka merubah pola pikirnya dari yang awalnya kepanikan berlebih menjadi refleksi yang lebih mendalam atau ketahanan mental gitu. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang telah saya bawakan yaitu sintesis logika dan kewarasan. Nah, kita diwajibkan memiliki perisai filter kritis. Nah, dengan menguasai ontologi dan epistemologi, kita memiliki kendali penuh atas informasi yang boleh masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kita itu harus memiliki kendali penuh, jangan sampai Gen Z ini atau kita sebagai Gen Z disetir oleh algoritma sosial media atau disetir oleh informasi-informasi yang keberadaannya masih diragukan. Nah, kita diwajibkan untuk memvalidasi informasi dulu gitu sebelum kita sebarkan. Nah, yang kedua yaitu kemerdekaan batin. Nah, melalui penerapan aksiologi dan stoikisme,
sumbu validasi Anda dikembalikan ke dalam diri sendiri nih. Anda merdeka dari FOMO dan kecemasan algoritmik. Nah, kemerdekaan batin itu adalah salah satu poin penting gitu dalam kehidupan kita. Nah, karena jika batin kita tidak merdeka gitu, mungkin kewarasan ini seakan terguncang gitu, apalagi di tengah pesatnya teknologi dan masifnya algoritma yang mungkin dapat menyebabkan informasi atau membuat informasi yang bisa direkayasa mungkin bisa menyebabkan kemerdekaan batin kita terguncang gitu dengan informasi yang hoax tersebut. Nah, sebagai penutup, kita mungkin tidak bisa menghentikan laju algoritma media sosial dan kita tidak bisa membendung tsunami informasi digital yang datang setiap detik. Namun, ilmu filsafat mengajarkan bahwa kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponnya. Mari kita jaga kewarasan kita, jaga logika kita, dan mari kita hadapi era digital atau era modern ini tanpa harus mengorbankan kedamaian batin kita. Saya Farka Rizal Maulana, mahasiswa semester 1 S1 Hukum Universitas Iber Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.